Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di timur wilayah Dewa Benua Timur, ada puncak hijau soliter yang menembus langit, berdiri di Danau Biru. Puncak tunggal di sini subur dan hijau, ratusan bunga mekar penuh, langit dan bumi di atas puncak dan danau yang sunyi, dan awan yang perlahan menggeliat telah menciptakan keindahan yang luas dan tiada taraf. Ini adalah wilayah Dewa Dongzu, salah satu tempat terindah, yaitu wilayah Danau Dongzu. Di tengah Danau Dongzu, puncak megah menonjol di antara dunia, dibangun di Gunung Fangcheng yang megah di tengah gunung yang dikelilingi oleh awan. Fangcheng ini adalah Dongyu Fangcheng paling terkenal di wilayah timur wilayah ilahi Dongzu. Dongyu Fangcheng dibangun oleh Dongzu Shenzong. Ada banyak toko di Fangcheng yang dibuka oleh Dongzu Shenzong, menjual pil, peralatan, jimat, formasi, dan berbagai sumber daya budidaya di Shenzong kepada para dewa-dewa Dongzu. Wosh! Dua berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih dengan jubah ungu dan Yu Yunxi dengan gaun putih di luar kota Dongyu Fang yang megah. Tan Yun dan keduanya masih mudah berubah. Gerbang dijaga oleh Dongzu Shenzong, 100 murid dalam dari alam raja leluhur. Murid laki-laki terkemuka dari tingkat ke-9 alam raja leluhur menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Yu Yunxi. Masuklah. Setelah masuk, setelah Anda berselisih dengan seseorang, Anda akan dilindungi oleh Shenzong Dongzuku, ucap murid itu. Dari sikap murid batiniahnya, Tan Yun bisa melihat betapa mendominasinya Dongzu Shenzong. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 200 batu leluhur berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin leluhur dan digantung di depan murid dalam. Setelah murid sekte dalam menerima batu leluhur kelas atas, dia dengan hormat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun yang sedang duduk di kursi goyang di bawah gerbang kota. Nama orang ini adalah Han Xing, diaken sekte dalam Dongzu Shenzong. Han Xing masih berbaring di kursi goyang, menyipitkan mata pada Tan Yun dan Yu Yunxi, dan tanpa ragu, diaken ini, tidak peduli siapa Anda atau latar belakang apa yang Anda miliki, tolong ingat ini untuk saya, ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Shenzong Benua Timur saya, setelah memasuki Fangcheng, saya akan jujur dengan diaken ini, jika Anda berani menimbulkan masalah, atau tidak menghormati murid Dongzu Shenzong saya, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap Han Xing. Jelas, ucap Tan Yun dan Yu Yunxi. Sial, suaramu terlalu rendah, bicara lebih keras kepada diaken ini, ucap Han Xing memarahi. Tan Yun dan Yu Yunxi menahan keinginan untuk membunuh Han Xing, dan suara mereka menjadi sedikit lebih keras, jelas. Hampir, Han Xing melambaikan tangannya seolah mengejar lalat, memberi isyarat agar Tan Yun memasuki kota. Melangkah ke Fangcheng selangkah demi selangkah, yang Anda lihat adalah toko-toko dan paviliun. Di antara jalan-jalan yang saling bersilangan di Fangcheng, dapat dikatakan bahwa alirannya tidak ada habisnya, menunjukkan pemandangan yang sangat makmur. Setelah melihat seringai di sudut mulut Tan Yun, Yu Yunxi dengan penasaran berkata, "Bagaimana menurutmu, apa yang kamu pikirkan?" ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata melalui suaranya, "Saya berpikir, ada begitu banyak orang luar di kota Dongyu Fang, dan setiap orang harus membayar 100 batu leluhur berkualitas tinggi untuk masuk, kemudian, jumlahnya mencengangkan hari ini," ucap Tan Yun. Yu Yunxi memiliki pemahaman yang jelas, dan berkata melalui transmisi suara, "Anda ingin memecat diaken itu," ucap Yu Yunxi. "Ya, tetapi itu juga tergantung pada situasinya, ayo, kita pergi menemui penjaga toko paviliun tinggi surga dulu, dan kemudian membicarakan hal-hal lain," ucap Tan Yun. "Oke, semuanya terserah kamu," ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi menjawab, dia mengikuti Tan Yun melalui kerumunan yang ramai. Butuh waktu setengah jam untuk tiba di depan paviliun Lingqiao 1000 kaki. Setelah masuk, seorang gadis berkata dengan antusias, "Selamat datang di dua senior, tolong biarkan junior memperkenalkan kepada dua senior barang yang dijual paviliun tinggi surga kami," ucap gadis itu. "Tidak perlu," Tan Yun menyela dengan sedikit senyum, "tolong beritahu penjaga toko Anda, katakan saja Tan Yun sedang berkunjung," ucap Tan Yun. Gadis cantik itu mendengar kata-kata itu,
dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi kekaguman yang kuat, dan dia berkata, "Kakak senior Tan, nama saya Xiao Xin, dan saya adalah murid dari wilayah Bintang 4 Seni yang telah berada di sini selama waktu yang lama untuk mengumpulkan informasi. Kakak Tan, adik perempuanmu yang terkenal telah mendengarnya, silakan ikut denganku," ucap Xiao Xin. Setelah transmisi suara, Xiao Xin membawa Tan Yun dan Yu Yunxi keluar akordeon di lantai 7, dan berkata dengan hormat, "Penjaga toko, kakak senior Tan Yun ada di sini," ucap Xiao Xin. Mencicit, pintu terbuka, dan seorang pria berusia 80 tahun di alam Tao tersenyum dan berkata, "Tan Xiao You, silakan masuk," ucap orang tua itu. Orang tua itu adalah hubungan hidup dan mati Dao Kun, yaitu Pang Xiao yang telah berada di wilayah Dewa Benua Timur selama bertahun-tahun, memiliki tempat, jadi Dao Kun juga mengetahui tentang Shen Subing yang dipenjara oleh Danau Ilahi Dongzu melalui tangannya. Setelah Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki ruangan, Xiao Xin tersenyum pada Tan Yun dan turun untuk menyambut tamu lainnya. Di dalam perjanjian, Tan Yun membungkuk kepada Pang Xiao dan berkata, "Suci Dao Kun memberitahu generasi muda bahwa keberadaan istri saya dapat ditemukan, berkat kekuatan gaib Anda," ucap Tan Yun. Hal yang dia minta bantuan tentu saja adalah orang tua ini. Pang Xiao selesai berbicara, alis putihnya berkerut, dan dia langsung menuju topik. "Tan Xiao You, hanya tersisa setengah tahun terakhir sampai batas waktu bagi Master Sekte Dongzu Shenzong untuk mempertimbangkan istrimu. Setengah tahun, setelah itu, begitu istrimu tidak setuju untuk menikah dengannya, dia pasti akan membunuh istrimu, Fuchashu kejam, dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, melalui hubungan antara Dongzu Shenzong, lelaki tua ini juga bertanya tentang Fuchashu, ke-16 putranya semua mendambakan istri dan orang kepercayaan Anda yang lain. Jika bukan karena Shen Subing yang menanganinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, tentu saja Anda dapat yakin bahwa sekarang 16 putra Fuchashu tidak pernah menyentuh satu jari dari mereka. Tapi setelah setengah tahun kemudian, Shen Subing menolak Fuchashu. Konsekuensinya bisa dibayangkan, jadi Tan Xiao You, kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk menemukan cara untuk menyelamatkan istrimu, ucap Pang Xiao. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, terdiam lama. "Tan Xiao You, jangan khawatir, bahkan jika lelaki tua ini mencoba yang terbaik, dia akan membantumu," ucap Pang Xiao dengan tulus. Tan Yun berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Senior, kamu dan aku bukan saudara, jadi mengapa kamu begitu baik padaku," ucap Tan Yun. Pang Xiao berkata dengan ramah, "Karena Dao Kun mengatakan bahwa dia memiliki 2 cucu di hatinya, satu adalah Xin Bingxuan, yang lain adalah kamu. Dia mengirim seseorang untuk memberi tahu lelaki tua ini untuk membantumu dengan cara apapun, yang ini akan melakukan apapun, termasuk mengorbankan nyawa lelaki tua ini. Dulu sekali, kalau bukan karena saudara Dao Kun mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, nyawa lelaki tua ini sudah lama berlalu," ucap Pang Xiao. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan wajah baik Dao Kun, dan mata bintangnya menunjukkan emosi yang dalam. Tan Yun tampak bersyukur dan membungkuk kepada Pang Xiao, "Pang Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang Junior, Junior sudah memiliki cara untuk menyelamatkan mereka," ucap Tan Yun. "Apakah ini benar?" Pang Xiao bertanya. "Tan Xiao You, Anda hanya tingkat ke-9 Tao, bagaimana Anda bisa menyelamatkannya?" ucap Pang Xiao. "Maafkan kekasaran Junior, Junior belum bisa memberitahu Anda," Tan Yun berkata. "Jangan salah paham, bukan karena Junior tidak bisa mempercayaimu, tetapi jika rencananya gagal, Junior khawatir kamu akan terlibat. Jadi, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik," ucap Tan Yun. Pang Xiao mengangguk dan berkata, "Aku mengerti," ucap Pang Xiao. "Senior Pang, ada kamar cadangan, pinjamkan untuk Junior," ucap Tan Yun. "Iya, ikutlah dengan orang tua ini," ucap Pang Xiao. Setelah Pang Xiao menjawab, dia membawa Tan Yun ke kamar pribadi di sebelahnya. "Tan Xiao You, orang tua ini ada di sebelah. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja orang tua ini," ucap Pang Xiao. "Baiklah, terima kasih banyak," ucap Tan Yun tersenyum. Sama-sama, setelah Pang Xiao pergi, Yu Yunxi menutup pintu. Bas! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membuat sebuah mantra. Segera, menara Dewa Ruang Waktu terbang dari manset ke tanah. Boom! Setelah pintu menara terbuka,
Tan Yun berkata dengan dingin, keluar dari sini kalian berdua, ucap Tan Yun. Markis Shenwu, tolong jangan bunuh kami. Markis Shenwu, selama kamu tidak membunuh kami akan mendengarkanmu. Setelah memohon belas kasihan yang ketakutan, Cheng Kun dan Fang Yuan yang dipenjara di Lingqi, melangkah keluar dari menara ruang waktu dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun menutup telinga dan berkata, selanjutnya, saya bertanya, Anda menjawab dengan jujur, jika Anda berani berbohong, saya akan memotong kaki Anda, maksud apa yang saya katakan, dapatkah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap Tan Yun. Dengarkan dengan jelas, ucap pasangan itu panik. Pertama, beri saya pengenalan umum tentang Dongzhu Shenzong, ucap Tan Yun. Cheng Kun berkata dengan jujur, melapor kepada Marquis of Shenwu, Dongzhu Shenzong adalah eksistensi paling kuat di antara banyak kekuatan di wilayah Dewa Benua Timur, dan tidak ada yang berani memprovokasi kekuatannya. Ada ratusan juta kultivator di atas alam Raja Tao. Pada saat yang sama, Suzerain Fuchashu adalah kultivator nomor 1 di alam ilahi Benua Timur, dan juga 3 besar dari 10 kultivator teratas di alam leluhur tinggi. Juga adik perempuan dari Fuchashu, Fuchaling, adalah permaisuri dari dinasti leluhur Dongzhu saat ini. Dongzhu Shenzong dan dinasti leluhur Dongzhu adalah aliansi, dan untuk alasan ini, wilayah Dewa Dongzhu adalah keberadaan yang paling bersatu di antara 4 wilayah dewa, ucap Cheng Kun. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata lagi, katakan padaku, apa ranah 16 putra Fuchashu, ucap Tan Yun. Cheng Kun berkata, lapor kepada Marquis of Shenwu, Tuan Muda Fuchatian, ini adalah tingkat ke-6 dari alam Tao. Puan Muda kedua, Fucha Dao, adalah tingkat ke-7 dari alam Tao. Puan Muda ketiga, Hadiah Fucha, adalah tingkat ke-6 dari alam Tao. Puan Muda keempat, Fuchakin, adalah tingkat ke-5 alam Tao. Puan kelima. Selanjutnya, Cheng Kun menyatakan alam 16 putra Fuchashu sesuai dengan permintaan Tan Yun. Kaca. Tan Yun tiba-tiba melangkah maju dan mematahkan kaki Cheng Kun. Tidak, Cheng Kun berguling-guling di tanah, meratap seperti babi. Tan Yun membungkuk, meraih leher Cheng Kun dengan tangan kanannya, dan mengambilnya seperti ayam. Tangan kanan Tan Yun dengan kuat menjepit leher Cheng Kun. Telapak tangan kirinya mengenai dadanya. Retak, puff. Dalam suara patah tulang yang jelas, Cheng Kun menyemburkan darah, dan organ dalamnya terluka parah. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena dia ingin menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan lawan dan membiarkan lawan menyingkat penampilan ke-16 putra Fuchashu melalui kekuatan leluhurnya. Pada akhirnya, biarkan Cheng Kun memadatkan semua ingatannya di Dongzhu Shenzong, sehingga setelah dia menyamar sebagai Cheng Kun, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia berpura-pura. Hanya dengan mencampur ke Dongzhu Shenzong Tan Yun dapat melakukan apapun yang Tan Yun inginkan sambil memastikan keamanan. Dan jika Tan Yun ingin menggunakan mata ilahi Hongmeng dan mengendalikan Cheng Kun, Tan Yun harus melukainya dengan serius. Jika tidak, Tan Yun tidak dapat mengendalikannya sama sekali dengan menggunakan mata ilahi Hongmeng dengan jiwa seorang Tao Hongmeng yang sebanding dengan yang ke-6 tingkat alam Raja Tao. Suami. Fang Yuan gemetar ketika dia melihat Cheng Kun yang terbaring di tanah dan meratap. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendorong tangan kanannya ke arah Fang Yuan. Bang kaca, dada Fang Yuan runtuh, 7 lubangnya berdarah, dan dia terluka parah. Tan Yun memandang Yu Yunxi ke samping, matanya berkedip. Yunxi, Dongzhu Shenzong tahu bahwa Cheng Kun dan Fang Yuan adalah suami istri. Jika kamu ingin menyusup ke Dongzhu Shenzong, hanya kamu dan aku yang akan masuk bersama, dan apakah kamu takut, ucap Tan Yun. Aku tidak takut, mata Yu Yunxi tegas, di mana aku memilikimu, aku tidak takut, ucap Yu Yunxi. Oke, kalau begitu, aku akan mengendalikan mereka berdua dan membiarkan mereka memadatkan semua informasi memori melalui Zuli. Kamu ingat Fang Yuan, aku akan mengingat Cheng Kun. Setelah kita mengingat semua kenangan, kita akan pergi ke Dongzhu Shenzong, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi berkata, aku siap untuk memulai, ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan mereka berdua dan membiarkan mereka mulai memadatkan semua ingatan mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun juga melepaskan pemenjaraan mereka berdua di kolam roh, keduanya tampak lamban, dan mereka melepaskan gelombang kekuatan leluhur, dan mulai memadatkan semua ingatan mereka berdua ketika mereka berada di Dongzhu Shenzong.
Gambaran kenangan itu melintas dengan cepat, dengan kemampuan yang tak terlupakan, Yu Yunxi dengan cepat mengingatnya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Tan Yun dan Yu Yunxi akhirnya mengingat ingatan mereka berdua. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Yu Yunxi tidak sabar untuk menghancurkan pasangan itu menjadi berkeping-keping. Karena suami dan istri ini benar-benar bersalah atas kejahatan keji. Pada saat yang sama, Tan Yun dan dua lainnya juga belajar dari ingatan bahwa pegangan beberapa sekte dalam tingkat tinggi Dongzhu Shenzong. Begitu pegangannya bocor ke tingkat tinggi di atas Dongzhu Shenzong, para tetua sekte dalam ini akan dihancurkan berkeping-keping sesuai dengan aturan sekte. Setelah Tan Yun melepaskan mata ilahi Hongmeng, dia memenjarakan mereka berdua di kolam spiritual, dan mengunci mereka di menara Dewa Ruang Waktu. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Ucap Yu Yunxi bertanya. Tan Yun mencibir, kita memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dari sini ke Dongzhu Shenzong, hanya butuh 10 hari, dan hanya butuh 7 hari ke pantai Dongzhu Shenhu. Ayo pergi ke danau Dongzhu Shenzong dulu, cari Su Bing dan yang lainnya, dan kemudian saya akan mengganggu Dongzhu Shenzongnya. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa Fu Chashu ketika dia kehilangan 16 putranya. Binatang buas ini membuat saya dan istri saya berpisah setelah ribuan tahun, bagaimana saya bisa membuatnya merasa lebih baik, ucap Tan Yun. Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda, bahkan jika Anda naik gunung dan turun gunung, lautan api, aku tidak akan pernah mundur, ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, Yu Yunxi tahu bahwa Tan Yun akan membalas dendam seperti orang gila. Yunxi, izinkan saya bertanya, apakah Anda masih memiliki Dingyan Ping-Pingguan dan yang luar biasa? Ucap Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Yu Yunxi berkata, saya tidak memilikinya sebelumnya, tetapi kemudian saya memohon kepada guru untuk membuatkan panci untuk saya, dan sekarang saya memiliki 12 di tubuh saya, ucap Yu Yunxi. Oke, 12 sudah cukup, ucap Tan Yun tersenyum. Tan Yun, kamu dan aku sudah minum pil ini, jadi kita tidak membutuhkannya. Yu Yunxi berkata, mengapa kamu sangat menginginkannya, ucap Yu Yunxi. Rahasia, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi tersenyum. Yunxi ayo pergi, ikuti aku untuk mengucapkan selamat tinggal pada Pang Senior, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Yu Yunxi mengangguk sedikit dan mengikuti Tan Yun ke kesepakatan di mana Pang Xiao tinggal. Pang Senior, sudah waktunya junior ini pergi, ucap Tan Yun dan Yu Yunxi membungkuk pada Pang Xiao. Kemana? Tanya Pang Xiao. Pergi ke Dongzhu Shenzong, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Pang Xiao. Tan Xiao You, apakah kamu sekarat? Pang Xiao menyebutkan perubahan warna Dongzhu Shenzong. Dongzhu Shenzong adalah sarang harimau Longtan, ucap Pang Xiao. Senior, jangan khawatir, bahkan jika itu sarang harimau Longtan, saya akan pergi, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menatap tegas. Maka kamu harus lebih berhati-hati, dan jangan bertindak arogan, jika kamu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada saudara Dao Kun, ucap Pang Xiao. Generasi muda akan berhati-hati, dan kamu harus menjaga dirimu sendiri, Tan Yun berkata, setelah setengah tahun, ketika saya menyelamatkan Su Bing dan yang lainnya, saya akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, ucap Tan Yun. Yunxi, ketika Tan Yun memberi isyarat kepada Yunxi, dia mulai melakukan teknik penyamaran. Fitur wajah aslinya menjadi menua, itu berubah. Setelah beberapa saat, mereka berdua berubah menjadi pria parubaya. Setelah Yu Yunxi melakukan penyamaran, dia berubah menjadi Fang Yuan dalam sekejap mata. Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Pang Xiao menatap mereka berdua dengan tidak percaya. Tan Xiao You, kecuali rambut putihmu, kamu persis sama dengan Cheng Kun, tetua pintu bagian dalam Dongzhu Shenzong. Yu gadis, kamu dan Fang Yuan, tetua kedua dari Sekte Benua Timur, diukir dari cetakan yang sama. Luar biasa, dengan ranah yang lama, Anda bahkan tidak dapat melihat bahwa Anda menyamar, bagaimana ini mungkin, ucap Pang Qiao. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, jaga dirimu, kita pergi, ucap Tan Yun. Pada saat ini, bahkan nada dan suara Tan Yun persis sama dengan suara Cheng Kun. Tan Xiao You tunggu sebentar, Pang Xiao berkata dengan cemas, Cheng Kun dan Fang Yuan bukanlah orang asing bagi orang-orang tua,
mereka berdua berada di tingkat ke-8 alam Dewa Tao, tetapi salah satu dari kalian hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao, dan yang lainnya berada di alam Dewa Tao tingkat ke-6, ucap Pan Qiao. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Penatua ini dan istrinya pergi ke lautan iblis dan menghadapi serangan binatang laut yang kuat, mereka serius terluka dan wilayah mereka anjlok, dan aku adalah yang paling terluka parah, dan rambutku memutih dalam semalam, ucap Tan Yun. Mata Pang Xiao berbinar, dan dia mengacungkan jempol kepada Tan Yun, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua, penatua kedua, yang lama akan mengirimmu pergi, ucap Pan Qiao. Oke, Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar bersama Yu Yunxi. Setelah Pang Xiao mengirim keduanya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia bisa membawa istrinya kembali dengan selamat dalam setengah tahun, maka rencananya benar-benar mengerikan. Anak muda seperti itu, apa perbedaan antara hantu dan jenius, ucap Pang Xiao. Murid telah melihat tetua pertama dan tetua kedua. Ketika Tan Yun dan keduanya berjalan melewati kerumunan, seorang murid batin dari benua timur Shenzong segera berlutut dengan satu lutut di depan mereka berdua, mereka, dengan hormat. Tidak ada hadiah, ucap Tan Yun ringan. Baik Penatua Agung, setelah murid itu bangun, Tan Yun dan Yu Yunxi terus berjalan di luar gerbang kota. Dalam perjalanan, semua murid Shenzong benua timur, apakah mereka dari sekte luar, sekte dalam, atau bahkan murid elit, semua menghormati Tan Yun dan keduanya. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi melangkah keluar dari kota Dongyufang, ratusan murid dalam yang menjaga gerbang kota semuanya berlutut, murid ini telah melihat tetua pertama dan kedua. Tidak ada upacara, ucap Tan Yun kepada murid setelah bangun, dia menatap dingin ke arah Han Xing yang bangun dari kursi goyang dan berlari ke arahnya. Bawahan ini telah melihat tetua pertama dan tetua kedua, Han Xing mengangguk seperti anjing pesek dan berkata, saya mendengar bahwa tetua pertama dan tetua kedua pergi ke Laut Iblis untuk berburu, dan segera kembali. Dan tetua pertama, bagaimana ranahmu menjadi ranah Tao tingkat 9, dan rambutmu? Han Xing hanya ranah Tao, jadi dia tidak bisa melihat ranah Yu Yunxi. Tanpa menunggu kata-kata Han Xing, dia dipotong oleh suara dingin Tan Yun, kamu bajingan. Kapan tetua agung ini akan kembali dari lautan iblis, dan akankah aku melapor kepadamu, ucap Tan Yun. Krek, Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dengan busur garis itu menamparkan keras wajah Han Xing. Han Xing mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan giginya, dia dipompa 100 kaki jauhnya, menabrak gerbang kota dengan keras, dan jatuh ke tanah. Penatua, mengapa kamu memukuli bawahanmu, ucap Han Xing memuntahkan seteguk darah, nadanya sedikit lebih tinggi. Mengapa aku memukulmu? Kamu malu bertanya mengapa tetua memukulmu? Tan Yun berkata dengan dingin, apakah menurutmu tetua ketiga dari pintu dalam adalah pamanmu, jadi kamu bisa melanggar hukum? Kamu berbaring di kursi goyang, apa kamu bodoh? Kemarilah untuk tetua yang hebat ini, ucap Tan Yun. Tan Yun sekarang memiliki ingatan Cheng Kun, jadi dia secara alami tahu latar belakang Han Xing. Pada saat yang sama, dia memikirkan penghinaan yang dia dan Yu Yunxi alami ketika mereka memasuki kota 3 hari yang lalu, tentu saja, itu akan berlipat ganda. Han Xing menekan amarah di hatinya, datang ke Tan Yun, membungkuk dan berkata, Penatua, bawahan ini salah, ucap Han Xing. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya, ucap Tan Yun mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang Han Xing di dada. Kaca, kaca. Han Xing mematahkan beberapa tulang rusuk, menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya, dan jatuh ke tanah seperti karung pasir. Wow, setelah Han Xing memuntahkan seteguk darah, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Tan Yun, Penatua, jangan pergi terlalu jauh, pamanku adalah Penatua ketiga, ucap Han Xing. Dan ratusan murid dalam di sampingnya begitu ketakutan. Apakah kamu mengancam Penatua ini, ucap Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya bersinar dingin, kemarilah untuk Penatua ini, ucap Tan Yun. Tidak, Han Xing benar-benar marah, Cheng Kun, aku pasti akan melakukannya, masalah hari ini, beritahu pamanku, pamanku tidak akan membiarkannya begitu saja, ucap Han Xing. Tan Yun ingin Han Xing mengucapkan kata-kata ini, karena dia punya tujuan lain. Bagus sekali, Anda berani mengancam tetua agung ini, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke samping pada murid Batiniah, dan berkata dengan dingin, beritahu saya,
menurut aturan sekte, apa yang harus dilakukan pada Diaken Han, ucap Tan Yun. Plop, murid itu tiba-tiba berlutut selanjutnya, lapor kepada tetua yang agung, murid ini tidak berani mengatakannya, ucap murid itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan saja, ucap Tan Yun berkata tanpa ragu. Murid itu gemetar di tanah dan berkata, melapor kepada penatua pertama, Diaken Han telah melakukan kejahatan berikut dan mengancam Anda, menurut aturan sekte, penatua pertama memiliki hak untuk mengeksekusinya, ucap murid itu. Oke, kamu masih tahu, ucap Tan Yun tersenyum dingin dan berjalan menuju Han Xing yang terbaring di tanah selangkah demi selangkah. Penatua, pikirkan 2 kali, murid itu tiba-tiba berteriak, Penatua, murid ini memikirkanmu, penatua ketiga adalah Paman Han Xing, ucap murid itu. Tanpa menunggu kata-kata muridnya, Tan Yun berkata dengan tegas, beritahu tetua agung ini, di pintu dalam Dongzu Shenzong, siapa yang memiliki keputusan akhir, ucap Tan Yun. Ini kamu, tetua yang agung, ucap murid itu. Karena kamu tahu, maka diamlah, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia membalik tangan kanannya, dan senjata Tao Chen Kun yang luar biasa muncul di tangannya, dan datang ke Han Xing. Han Xing benar-benar ketakutan. Dalam ingatannya, meskipun Cheng Kun adalah seorang tetua yang hebat, dia selalu melihat ke depan dan melihat ke belakang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cheng Kun benar-benar ingin membunuhnya. Tepat ketika Han Xing memohon belas kasihan, Tan Yun berjongkok di depan Han Xing dan berkata sambil mencibir, sialan, aku akan membiarkanmu mengerti. 3 hari yang lalu, ketika tunanganku dan aku memasuki kota, bukankah kamu sombong? Sekarang kamu akan menunjukkan padaku kesombongan lagi, ucap Tan Yun. Mata Han Xing melebar, menatap alam ke-9 Tan Yun, dan kemudian melihat rambut putihnya. 3 hari yang lalu terlintas di benaknya, seorang pria dan seorang wanita yang telah dihina olehnya. Dia berkata dengan suara serak, semua murid patuh, dia bukan. Suara Han Xing berhenti tiba-tiba, puci. Tapi Tan Yun yang memegang tombak tajam dan menusuk tengkoraknya. Jiwanya hancur di tempat. Puci. Setelah Tan Yun menarik tombak ajaib dari tengkorak Han Xing, dia terkejut, dan noda darah di tombak itu terguncang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.